Kenapa ngirit? Kan biasanya makan di kosan dikit, Chef. Segitu dapatnya. Ini kos-kosan kamu bukan? Semurnya pas, manis, perpaduan dengan sambalnya yang pedas, enak, baladonya hoje. Ami, Wih, aku dipanggil. Ternyata bener ya dugaan aku. Ami ini apa? Itu nasi wangi, terus pakai semur telur. Terus ada tumis kangkung. Kamu wajib lapar 3 kali 24 jam. Lanjutannya? Chef Juna itu sangar dan kejam. Chef Juna sangat dan kejam. Enggak, padahal Chef Juna kiowo loh. Chef Juna mana ada sangar sama kejam, orang cute gitu. Ini apa? Balado kentang sama udang, terus sama sambal beranyut. Hah? Sambal beranyut. Itu sambal dari Kepulauan Seribu. Sambal hijau. Ya, jadi Asam, pedas. cabai rawit hijau Hijau, yap. sama limo, sama garam. Nggak pakai ini, bawang merah. Kayak bawang putih sedikit dong sih, Chef. Nggak pakai tomat? Enggak. Ini apa? Itu udang balado sama kentang, terus pakai kemangi. Chef. Lihat juri makan makanan aku, yang dikhawatirin itu cuma satu sih. Duh, nasi aku mateng nggak ya? Jadi ada semur telur, Semur telur, tumis kangkung, balado kentang sama udang, terus dikasih daun kemangi sama sambal beranyut. udangnya banyak nggak? Dikit. Pelit. Masalah udang aja pelit banget, Ami. Wong yo ora melu kulak ae lho. Jadi nggak ada ayam, nggak ada... Nggak ada, telur doang. Gak ada, telur sama udang gitu aja, Chef. Kenapa ngirit? Kan biasanya makan di kosan dikit, Chef. Segitu dapatnya. Ini kos-kosan kamu bukan? Nggak ada proteinnya yang seperti ayam atau dagingnya. Ya kamu wajib lapar 3 kali 24 jam. Sesuai tagline-nya, Chef. Sesuai tagline. Aduh Mi, proteinnya dikit banget. Jangan samain dong menu MasterChef sama menu kos-kosanmu. Ini ngirit tapi rasanya enak. Ya. Thank you, Chef. Semurnya pas, manis, perpaduan dengan sambalnya yang pedas, enak, baladonya hoje, kangkungnya, bawang putihnya bisa dikurangin sedikit ya, Oke, lebih Chef. tipis lagi. Nah, perpaduan rasa yang sangat pas, sambal bisa lebih asam sedikit ya. Telurnya jangan cuma satu bro, ya. Ini pantry master chef itu telur banyak. Ya, kamu bisa telurnya itu kamu bisa bikin telur goreng. Ya. Ya, kamu bisa dadar kering juga, ya. Kamu bisa rebus beberapa telur kamu taruh masak lagi dengan bumbu semur kamu ini, ya. Terus disiramin atasnya. Jadi home. Manis, asam, pedas, nyatu, enak. Thank you, Chef. Oke, Ami, setuju ya. Ini perpaduan antar kondimennya itu masuk. Semurnya yang manis, sambalnya yang segar, ada kemanginya di sambal goreng udangnya. Porsinya juga komposisinya bagus. Saya tidak ada masalah kalau kamu tidak ada banyak protein hewani secara nasi bungkus. Masih sesuai tema, banyak nasi bungkus yang cenderung ekonomis selama nutrisinya cukup. Semua komentarnya, lauknya dibilang bagus, terus enak. Ntar dulu, nasi aman nih. Again ya, semua sudah dibahas. Di sini kalau bisa lebih wow lagi, kamu bisa tambahkan tekstur, krenyes-krenyes, ya. Oke, Mungkin tempe crumble aja, simple tempe crumble. No, I'm serious, tempe simple kamu hancurin terus digoreng, tirisin, kasih lada garam, taruh. Simple, oke? Oke, thank you Ami. Thank you, Chef. Thank you, Ami. Aduh, dengar komentar juri buat Ami, ini bahaya sih. Semoga dia nggak menang. Ternyata nasi aku nggak dikomen dan mateng-mateng aja. Jangan-jangan, kayaknya aku yang salah deh makan nasi yang di pinggir panci. Jadi keras. Berikutnya, Abdi. Ya, akhirnya namaku dipanggil ke depan. Abdi, silakan maju ke depan.
Apa ini Abdi? Nasi banting Malangan. Mas Abdi bikin nasi banting. Kenapa naruhnya nggak dibanting ya? Siap. Harga lesehan, rasa restoran. Ya, cakep. Aku tidak murahan, makanya jangan disuruh main peran-peran. Duh, Chef Yuna pantun lagi. Manis pisan, woy. Isinya apa aja? Isinya ada ayam suwir pedes, serundeng, mendoan, kecambah tahu, kulit crispy, terus sama ada sambal bawang, sama satu lagi apa tadi lupa aku itu. Pokoknya ada 7 tadi, Chef. Bang Abdi, 7 kondimen. Mantap. Aku aja 4 udah mumet. Ini kenapa namanya nasi banting tadi? Karena orangnya laris, nasinya itu harganya 1.500-an. Tapi selalu ada tahu kecambah sama tempe mendoan. Jadi orangnya duduk di bawah pakai bak gitu. Nah di depan tuh orangnya bungkus dilemparin gini. Orang-orang tuh pakai kresek gitu. Anak mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi namanya nasi bantingan. Oh, Ya, harusnya nasi lemparan dong. ya. Iya, maka bantingan itu, Chef. Oh, dibanting gitu. Telur dadarnya ada toge juga ya? Enggak, cuma irisan Bawang? bawang godong itu. Hmm. Terus sama bawang yang merah, sama sedikit cabai merah sedikit. Ijo-ijo itu daun bawang. Ya, daun bawang. Oke Abdi, ini kamu buat ada 7 ya isinya. Apakah ini enak? Yes, ini enak. Thank you, Chef. Tapi masih terlalu banyak pengolahan yang goreng-goreng-goreng dan kurang sos. Di mana telur tersebut kamu sebenarnya bisa bikin telur rebus, terus nanti kamu tinggal bumbuin pakai kayak saus kecap mentega gitu loh. Oke, siap. Ya, sehingga ada sosnya juga. Oke? Siap, Chef. Karena selebihnya itu di situ goreng. Siap. Kurang ada yang menyalurkan transfer rasa antara satu dengan yang lainnya. Aduh, Abdi, kamu kok samaan sih kayak Ana? Kebanyakan digoreng, kan kasihan jurinya jadi makan minyak. Apakah ini salah? No, cuman bisa lebih baik lagi. Ngerti? Siap, Chef. Ya, saya sangat setuju dengan mendoan dan juga telur dadarnya ya. Sedikit mirip ya, bisa dibedain juga, bisa sesuatu yang benar-benar ada sausnya yang menjadi bind, menjadi satu gitu supaya menyatukannya. Semua enak dan 7 komponen, very good. Rasanya pun juga beda-beda, ada teksturnya, ada sayurnya pun juga. Dari gorengan, light, dan juga sambalnya, semua pas rasanya. Thank you, Chef. Sebenarnya di challenge kali ini, Mas Abdi itu yang paling diuntungkan ya. Karena Mas Abdi itu jago untuk masakan Nusantara. Untuk 7 condiments, itu pasti hal yang mudah buat dia. Oke, Abdi. Setuju ya, sebenarnya ini impresif dalam waktu 60 menit kamu bisa buat 7 kondimen yang berbeda, itu saya impressed. Tapi tetap harus dipikirkan. Siap. Karena at the end kami hanya memberikan minimal 4 kondimen. Jadi daripada 7, tapi ada yang kurang-kurang. Kalau kamu ada waktu lebih, kamu bisa pikirkan baik-baik, cobain ketika semuanya satu persatu sebagai nasi campur, nasi bungkus yang baik. Mas Abdi bikin 7 komponen dalam 1 jam, itu luar biasa sih. Overachiever sih bisa dibilang kayak gitu. Tapi setuju sama Chef Rena, mending bikin secukupnya, cuma itu eksekusinya bagus. Di sini yang kurang hanya sos yang basah ya. Mungkin kalau kamu buat sambalnya semacam sambal tomat yang dia basah, ada liquidnya, ini akan menjadi hidangan yang sangat enak. Hanya sedikit kering aja. But in general, it's good. Good job. Thank you, Abdi. Emang hebat sih Bang Abdi kalau untuk masalah memadukan rasa. Top. Oke, selanjutnya. Aku nggak pengen banget dipanggil maju ke depan. Lisaku hancur. Mario. Ya, panggil deh. Ya udah deh, pasrah aja. Mau gimana lagi? Mario iki dipanggil. Masakannya enak apa enggak yo? Soalnya Mario ini nggak bisa masakan Nusantara ya. Oke, ini berapa kondimen? 4, Chef. Apanya 4? Apa aja? Nasi nggak dihitung kan? Karena nasi bungkus. Ikan goreng, terus aku nggak bilang itu sambal dabu-dabu, nanti disalahin. Dan yang nyalain nggak mau. Oh iya. Ya, pokoknya salsa tomat. Oke, salsa tomat, terus di atasnya itu ada apa? Telur masak kecap ala Pontianak,
Terus di sebelah sananya, di bawah utaranya, acar timun manis. Jadi ini menurut kamu berapa kondimen? 4. Kalau menurut kita, karena ini nasi bungkus, berarti nasi itu udah wajib ya? Iya. Ya, nggak dihitung. Ini kurang. Telur, sambal, sama ini 3. Disuruh bikin 4 kondimen belum nasi kok malah cuma bikin nasi telur pakai acar Mario. Neng Paris Prancis sana itu nggak ada nasi bungkus toh. Timunnya. Enggak, Chef. Ini 4 kondimen, bukan 3. Acar timun di situ mungkin kelihatan agak light dan nggak diapa-apain. Jadi ya harusnya itu terhitung. Kan udah dibilang sama chefnya Mario, kalau acar itu nggak perlu dihitung. Telur Pontianak. Enggak, kayak telur masak kecap itu loh, yang pernah viral itu. Mario, kalau nasi telur Pontianak tuh kecapnya beda, harus khas Pontianak. Ini mah kamu bikin nasi telur aja. Ini, kamu sebenarnya belajar masak dari Le Cordon Bleu Le Paris atau Le Yusul de Viral? Ya semuanya campur-campur lah, Chef. Telur masak kecap ini awalnya aku pelajari dari sosial media. Jadi ya aku cuma lihat sepintas saja. Nah, pantesan itulah. Ya, kalian jangan apa yang lagi viral soal makanan dicobain. Ini fondasi kalian berantakan ntar. Apakah sambal tomat kamu itu cocok untuk nasi bungkus, Mario? Untuk Saya ikan ya? Kurang tahu sih. Loh. Mungkin iya. Mario, kamu bikin nasi bungkus udah kayak nasi bungkus yang dibungkus dari restoran. Yakin loh? Mungkin mau dicoba? Enggak. Kenapa? Surprising juga soalnya. Surprising juga. Ikan apa ini? Kakap merah. Ya, menu Mario dilepeh. Mario payah. Oke, Mario, ini cuma 3 kondimen saja. Kita minta 4 ya. Karena otomatis kalau misalnya nasi bungkus itu udah ada nasinya. Ya. Jadi itu tidak terhitung. Tapi secara penilaian nasi putih, nasi kuning, dan lain-lain pasti akan kehitung sesuai dengan konsep. Nah, konsep kamu ini sedikit nggak nyambung. Iya sih, Chef. Aku akui emang konsepnya nggak nyambung banget. Jadi ya gimana itu mau dieksekusi dengan baik. Ya, kamu ada ikan, kamu kasih sambal tomat, ya, atau salsa itu yang sangat berair, cuman asam saja dan juga asin dari overseason dari telur kamu. Ya, dan kondimennya cuma ada sambal tomat, ikan, endong. Ya, tadi kita bilang timun lalapan pun itu tidak termasuk. Makanya tak Mario, kuping ini lo didengarkan, kuping dipakai. Kamu paranormal? Bukan, Chef. Bukan? Bukan. Kok kamu bisa tebak kalau saya lagi sakit tenggorokan? Enggak tahu. Karena ini rasanya seperti saat saya sakit tenggorokan. Jeruk nipis, kecap asin, nih nah. Cuman asam dan asin. Mario, ini tuh kompetisi masak. Kok malah bikin obat kamu itu? Kamu gak pernah coba itu kalau misalnya batuk atau sakit tenggorokan gitu sama orang rumah atau mama gitu dikasih jeruk nipis sama kecap manis? Belum. Siapa yang suka makan itu? Biasanya kalau misalnya dulu batuk. Nah, angkat tangan kan? Obat batuk kita kan seperti itu kan dulu. Iya, betul. Tuh coba ikat, angkat tangan berapa banyak orang. Mario, kamu tuh mau bikin obat batuk apa nasi bungkus itu? Well, saya lumayan kaget ya. Saya mau kamu maju ke depan karena kamu tidak memenuhi aturan challenge di mana harus 4 kondimen yang diolah dan sudah disebut lalapan. Itu tidak termasuk. Lebih mengagetkan lagi, rasanya nggak enak. Ya surprisingly, sebenarnya dia cuma dipanggil gara-gara kondimennya kurang. Tapi ternyata pas dicipin juga rasanya nggak enak. Dia juga kaget rasanya nggak enak karena kamu belum cicipin kan? Udah. Semuanya? Not As a entire- whole? As a whole belum. Oke. No, saya understand the konsep ikan yang di pensil Saya baik. hanya dengan garam dan lemon itu enak. Saya baik.
Ikannya mau berapa banyak? Waduh, disuapin. Enggak, cobain. Wes, Dang, kunyahan iku masakanmu, biar tahu rasanya gimana. Gimana Mario masakanmu? Penak. Penak kok kayak obat. Mukanya tahan asem. Oh, asam bukan asamnya sih. Asin. Apa ya? Asin ya? Asin, Oh, it's salty. Yang saya makan, yang saya cobain pertama kali, salty. Aduh. Ini sangat asin. Konsep untuk nasi bungkus tidak masuk. Ikan kamu overcooked, that's dry. Way too much salt. Nggak ada yang membalancekan antara asam atau anything terlalu basah untuk menjadi nasi bungkus dan tidak cocok dihidangkan dengan nasi. Telur, kecap, that's not how you do it. Dia harus benar-benar menyerap ke telurnya. Telurnya harus digoreng supaya dia fluffy, mengembang, dan ketika kamu masak dengan bumbu kecap itu dia menyerap. There are so many wrong things with this one ya. Oke. Mario. Jauh-jauh sekolah luar negeri, masa bikin nasi bungkus aja nggak bisa? Saya tahu kamu bisa masak, saya tahu. But this one... Tapi apa kamu bisa mikir? Oke, Mario. Silakan kembali ke bench kamu. Aduh, Mario harusnya langsung ke pressure test aja. Lah, saya kemarin langsung ke pressure test. Aku sih nggak iri ya Mario dipanggil, soalnya dia dipanggil buat dimalu-maluin, nggak buat dipuji. Makanya Mario, lek masak itu otak sama bacotmu itu harus nyambung. Gila sih, ini rasanya kayak my body leaves my soul experience. Oke, kami sudah mencicipi semua hidangan kalian ya. Banyak yang menarik. A lot of you did a good job. Ada beberapa yang mungkin kurang memikirkan ke depan secara konsep. Nasi bungkus harus bisa dibungkus, harus lengkap nutrisi. Tapi semuanya selesai. Ada beberapa dari kalian yang sudah kami panggil, yang menarik perhatian kami. Kami akan berdiskusi untuk menentukan siapa pemenang di tantangan ini. Aduh, kali ini aku kayaknya bakalan menang deh. Kayaknya kalau dari komentarnya Mas Abdi pasti menang deh. Karena dia tuh paling banyak bikin kondimennya, 7 loh. Dan pemenang di tantangan kali ini, nasi bungkus. Sedikit sulit penilaian kali ini. Fahmi, kamu sedikit itu untuk menang ya? Siap. Sedikit ini, saya tekankan pemenangnya bukan kamu. Ya, aduh, sedikit lagi aku bakal menang. Kalau kamu seasoningnya benar, easily you will win this one. Small mistake, big impact. Siap. Ya. Gila sayang banget bro Fahmi. Padahal kalau nggak ada kesalahan kecil, lo pasti udah aman men. Pemenang di challenge ini dari segi rasa, komposisi, konsep dari nasi bungkus, balance antara flavor. Congratulations. Ami. Akhirnya Tuhan baik banget sama aku dan aku bisa menang challenge kali ini. Ternyata aku tuh berbakat ya. Haiku, mantep Ami. Kamu memang harus menang, wajib menang kamu. Aku ngaku kalah dari kamu untuk saat ini. Aku udah mikir aku banget itu yang bakalan menang. Oke, untuk kalian semua persiapkan diri untuk jalan selanjutnya. Congrats. Yes, chef. Ami, kalau misalnya nanti kamu dapat keuntungan dari challenge kamu yang ini, kamu jangan jahat-jahat ya sama aku.